warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagastian Meditama dari Manajemen Energi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal online dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Inovasi Produk Terhadap Minat Beli Konsumen, Studi pada Home Industry NCS Konveksi Mantuk. Oke, kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Sejalan dengan berkembangnya perekonomian suatu negara, banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis, yaitu pada cara membagi pasar dan cara mengoptimalkan pasar. Serta dalam situasi kompetisi pada saat ini, perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk mengubah strategi pemasarannya. Semua negara di dunia memacu kemajuan untuk memenangkan persaingan yang begitu ketat di tengah pasar yang semakin sempit. Kendati demikian, semenjak krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1997, semua negara berusaha meningkatkan ekspornya. Masyarakat industri dipacu untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih untuk menarik banyak konsumen, terutama dari luar negeri, sehingga akan memberikan sumbangan devisa sebanyak-banyaknya. Hal tersebut merupakan suatu tuntunan yang tidak dapat dikatakan lagi, kendati sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang harus dibenahi pada perekonomian kita pada umumnya dan dunia industri pada khususnya. Inovasi produk merupakan tahap perencanaan yang kreatif mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri barang yang dengan maksud agar ada hubungan antara bagian-bagian dalam fungsinya masing-masing yang akan dapat meyakinkan konsumen mencapai kepuasan tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu Pengaruh Kualitas dan Inovasi Terhadap Minat Beli Konsumen, Studi pada Home Industry UMKM NCS Konveksi Mantuk. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah inovasi dan kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap minat beli UKM konveksi mantuk? Yang kedua, apakah inovasi dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap minat beli UKM konveksi mantuk? Yang ketiga, variabel mana yang paling dominan berpengaruh di antara inovasi dan kualitas produk terhadap minat beli UKM konveksi mantuk? Ataupun tujuan penelitian yang bisa diambil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial inovasi dan kualitas produk terhadap minat beli UKM konveksi mantuk, untuk mengetahui pengaruh secara simultan inovasi dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada UKM konveksi mantuk, untuk mengetahui variabel yang lebih dominan berpengaruh antara inovasi dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada UKM konveksi mantuk, ataupun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman serta berguna dalam menerapkan keilmuan yang telah didapatkan selama di universitas. Ataupun manfaat secara praktis yang pertama bagi perusahaan, dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan desain dan kualitas terhadap meningkatkan pesanan dan penjualan produk. Bagi universitas diharapkan dapat digunakan untuk menambah perpustakaan karya ilmiah. Bagi masyarakat atau pihak lain, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui seberapa besar pengaruh inovasi dan kualitas terhadap tingkat penjualan demi kemajuan suatu perusahaan. Kita mulai dari bab 2 kajian teori. Penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Sri Hartini, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dalam Jurnal Manajemen Volume 14 Universitas Airlangga tahun 2012 dengan judul skripsi Peran Inovasi Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa inovasi perusahaan tidak berpengaruh kinerja perusahaan secara langsung, tapi berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk, ataupun kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, kualitas produk menjadi variabel mediasi yang penting dalam keterkaitan inovasi perusahaan dengan kinerja. Maka perlu dilakukan penelitian eksplorasi inovasi perusahaan seperti apa yang dibutuhkan perusahaan, sehingga meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Populasi penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur mebel di Jawa Timur, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan lingkup yang lebih luas atau lintas industri, sehingga lebih menjelaskan hubungan kausal inovasi perusahaan terhadap kinerja perusahaan dalam berbagai industri. Unit analisis penelitian ini adalah perusahaan kecil menengah, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada perusahaan besar atau memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderator, sehingga lebih menjelaskan hubungan kausal antara inovasi perusahaan dengan keunggulan kinerja perusahaan. Kualitas produk. Pengertian kualitas. Kualitas merupakan salah satu kunci dalam memenangkan persaingan dengan pasar. Ketika perusahaan telah mampu menyediakan produk berkualitas, maka telah membangun salah satu fondasi untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Kualitas produk merupakan faktor penentu kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Produk dengan kualitas prima akan lebih menarik bagi konsumen mencari kualitas dalam membeli produk yang dibutuhkan, sehingga penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas yang lebih berorientasi pada keputusan pembelian. Dimensi kualitas. Menurut Garvin dalam penelitian Suwito 2013 halaman 219 terhadap dimensi dari kualitas yaitu performance, reliability, durability, aesthetic, feature, serviceability, perceived quality. Inovasi. Menurut West tahun 2017 halaman 29, inovasi merupakan pengenalan dan aplikasi disengaja dalam pekerjaan. Tim kerja atau organisasi mengenai ide, proses, produk atau prosedur yang baru dalam pekerjaan. Tim kerja atau organisasi yang dirancang untuk menguntungkan pekerjaan, tim kerja atau organisasi tersebut. Menurut Suryana tahun 2014 halaman 32 sampai 33 dikemukakan bahwa secara multidimensional inovasi memiliki beberapa makna penting yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Inovasi sebagai pembaruan, inovasi sebagai perubahan, dan inovasi sebagai keunggulan. Minat beli. Minat beli konsumen pada dasarnya merupakan faktor pendorong dalam pengambilan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Menurut Yamit tahun 2001 halaman 77, minat beli konsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Menurut Duryanto dan kawan-kawan tahun 2003 halaman 109, minat beli merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta beberapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Kerangka berpikir penelitian. Kerangka berpikir penelitian bisa kita lihat inovasi X1, kualitas X2, berpengaruh terhadap minat beli konsumen yaitu Y. Dalam salah satu perusahaan pasti memperhatikan kualitas
dan inovasi produk untuk meningkatkan penjualan dan kinerja usaha pada NCS Konveksi Mantuk. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa kualitas atau X1 dan inovasi X2 sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat beli konsumen pada usaha kecil menengah atau Y. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu bisa kita ambil hipotesis 1, variabel inovasi dan kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap minat beli konsumen pada UKM Konveksi Mantuk. Hipotesis kedua, variabel inovasi dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen UKM Konveksi Mantuk. Dan hipotesis ketiga, variabel mana yang paling dominan berpengaruh di antara inovasi dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada UKM Konveksi Mantuk. Kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Menurut Sugiono 2015 halaman 13, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode penelitian. Metode ini disebut metode positif karena melandaskan filsafat positivis. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi pada home industri NCS Konveksi yang terletak di Dusun Sukowati, Mantuk, Kecamatan Mantuk, Kabupaten Lamongan. Teknik penarikan sampel populasi. Menurut Ari Kunto tahun 2013 halaman 173 bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 250 konsumen selama produksi dilakukan. Sampel. Menurut Ari Kunto tahun 2013 halaman 174 sampai 185, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila populasi berjumlah kurang dari 100, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah semuanya. Namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan secara sampel acak, sampel berstrata, sampel wilayah, sampel proporsi, sampel kuota, sampel kelompok, dan sampel kembar. Maka sebagian dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah pelanggan yang melakukan pemesanan pada NCS Konveksi Mantuk selama penelitian dilakukan, yaitu sebanyak 50 pelanggan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.